ini gimana nih kalau peraturannya jelek, undang-undangnya buruk, ya. Menurut saya undang-undang atau pasal-pasal itu yang sudah sedemikian ratusan, ya, itu bisa menjadi dead letter, pasal mati. Ya, kitab undang-undang hukum pidana kita membuka ruang living law, hukum yang hidup dalam masyarakat. Lo kenapa takut? Kalau ada sekian ratus masyarakat adat, sepanjang dia masyarakat adat Indonesia, libatkan. Katakanlah Pak Prabowo yang sekarang ini berjalan membangun legitimasi sosial yang kuat. Ya. Setiap pemerintahan punya kelebihan dan kelemahan. Tapi saya rasa kelebihan kelemahan itu bisa ditutupi ketika ruang dialog multilog masyarakat dalam membentuk suatu keputusan penting. Welcome back to podcast Keadilan TV. Ya, Horas Leh. Horas. Nah, kita mau bahas langsung aja nih to the point yang lagi sebenarnya belum mulai kick off, Belum. tapi udah ramai dibicarakan, ramai dikritisi dan cukup meresahkan Ya, tentang fondasi hukum betul. di Indonesia ini. Ibu daripada apa? Ya. Hukum-hukum terkait gitu ya. Iya. Dan untuk membahas ini teman-teman Keadilan TV sudah hadir Prof. Dr. Firman Wijaya, Ketua Umum Pradin dan Ketua Umum Mahupiki, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi. Halo Prof. Sehat selalu. Sehat. Waduh, ini suara keadilan ya. Yang hadirnya di ruang ini ya, belum Iya. hadir di ruang-ruang pencari Amin. keadilan. Terima Mudah-mudahan. kasih atas Ya. waktu dan kesediaannya. Sama-sama, Abang Suwan. Seperti kita buka tadi, ini kita bicara tentang yang lagi ramai dibicarakan. Ya, tentang Sebenarnya Kuhap belum, ini. ya sebenarnya belum kick off ya, belum Ya, mulai. Tapi sudah belum, cukup masih mengganggu dalam artian pencuat kritis daripada publik, rakyat semua tentang Kuhap ini, Prof. Nah, pertanyaan sederhana dulu, Prof melihatnya sejauh mana menurut Prof urgensi revisi RUU Kuhap ini harus segera dilakukan? Terima kasih, ini pertanyaan yang paling gres menurut saya dari arus bawah. Memang kalau pasal-pasal itu nggak penting, teks itu nggak penting. Yang penting konteksnya. Nah, kedua pertanyaannya begini, ini yang ditanyakan soal hukum kekuasaan atau kekuasaan hukum. dua hal yang berbeda Ya, Bro ya. tapi satu jiwa. Dan kebetulan situasi sekarang, kalau saya harus mulai nyatakan dalam perjalanan akademis, ya banyak pertanyaan yang muncul. Bukan karena kami atau saya sebagai akademisi melahirkan mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum yang akan mengabdi kepada masyarakat. Bukan pada kuantitas banyaknya itu. Ya. Tapi yang menjadi soal kualitas apa yang mereka nanti lakukan ketika mereka keluar dari kampus. Nah, pertanyaannya mereka akan dihadapkan dua yang fundamental. Hukum kekuasaan ataukah kekuasaan hukum. Menarik. Sepintas memiliki perspektif yang sama. Oh, ini kan bolak-balik kata, ya mungkin saja dalam perspektif. Tapi dalam perspektif atau dalam paradigma kehidupan masyarakat kita, hukum untuk manusia atau manusia untuk hukum itu jadi menarik juga. Pertanyaan itu diajukan ulang. Iya. Hukum ini untuk manusia atau manusia untuk hukum. Yang satu, untuk semata-mata kepentingan manusia maka hukum itu dihadirkan. Tapi yang kedua, ya, manusia harus tunduk dan patuh taat Terhadap hukum. kepada hukum. Baik. Walaupun belum tentu kepentingan sosialnya itu terlindungi. Ya. Atau hukum itu tidak menjadi aspirasi dari masyarakat atau aspirasi sosiologis kita, lebih kepada aspirasi para elitis kita. Nah, ini yang saya banyak mencermati, sehingga ada pandangan orang, saya agak sulit menyebut namanya, dia mengatakan begini, Taverne mengatakan, wah ini gimana nih kalau peraturannya jelek, undang-undangnya buruk, ya, pasalnya sama sekali sering disebut sebagai pasal karet lah. Pasal karet. Ya. Tapi pertanyaannya apakah dengan undang-undang yang buruk wajah hukumnya jadi baik? Ataukah cukup kita menyediakan saja polisi yang baik, jaksa yang baik, hakim yang baik, pengacara yang baik, sekalipun wajah
aturannya buruk, dia akan membawa kepada kebaikan. Nah ini dua wajah yang menurut hemat saya muncul. Dan selama ngajar praktisi sebagai ketua masyarakat hukum bidang kriminologi yang di dalamnya para guru besar yang generasinya jauh di atas kami, di atas saya ada menangkap kesan dan pesan yang penting. Apa tuh Prof? Jangan-jangan kita nggak butuh banyak undang-undang, tapi kita butuh tidak butuh banyak perubahan peraturan undang-undang. Kita butuh perubahan perilaku aja. Ini soal keteladanan. Nah itu akhirnya. Nah muncullah namanya legal behavioristic. Perilaku hukum. Yang ternyata yang dimaksud perilaku itu perilaku hukum bukan pasal-pasal yang menunjukkan otoritas kewenangan aparat penegak hukum dan bagaimana mereka mempraktekannya. Tapi perilaku mereka yang terpotret pada beberapa kasus itu yang kemudian memunculkan tendensi profesi ilmuwan hukum dan praktisi hukum itu ruang yang paling mudah menimbulkan kecurigaan publik. Kenapa? Karena otoritas hukum dan penegak hukum itu ibarat apa ya kalau saya lihat di sini, mistar lah atau penggaris. Baik. Itu seperti alat ukur yang sulit tidak memiliki angka-angka ukuran yang jelas, sehingga sulit sekali. Nah simbolisasi bahwa yang dibutuhkan bukan aturan itu tapi keadilan. Ini yang membuat saya merenung. Jangan-jangan kita perlu juga, terutama saya punya inspirasi. Kita sudah menegaskan kita ini negara hukum. Ya. Tapi menurut saya kalau begini akhirnya jalannya proses penegakan hukum, potret hukum yang muncul di dalam wajah masyarakat kita, apa enggak sebaiknya ini ada gagasan saya kita rubah saja ya negara hukum ini menjadi negara keadilan gitu. Karena kalau cuma negara hukum sudah hukumnya banyak aturannya, tapi keadilannya kan nggak pernah hadir. Gitu. Barangkali dari segi nama dirubah bisa merubah semua itu. Bisa, ya harapan yang masyarakat itu kan keadilannya. Jadi menurut hemat saya ya boleh saja kan ide gagasan dalam negara demokrasi. Kenapa nggak kita mengubah? Kalau ada sebagian para tokoh menginginkan tokoh-tokoh besar di Republik ini ya, yang berapa waktu ini mengatakan kita ingin kembali ke UUD 45 ya saja. Kalau menurut saya dalam konteks roh sebagai orang hukum, jangan-jangan kebutuhan itu juga ada, terutama ingin merubah. Menurut saya kita rubah saja negara hukum menjadi negara keadilan, gitu ya. Karena saya menganggap keadilan itu seperti mitos. Barang langka ini Prof. Ya mitos yang ditulis dalam berbagai versi ya dengan segala rencana goibnya. Jadi wilayah keadilan itu lebih kepada wilayah goib ya yang sulit sekali kita. Tapi anehnya ini Prof, keadilan itu kalau dicari nggak ada Prof. Ya itu ya. Tapi kalau dibeli banyak Prof. Kalau dibeli banyak, justice for sale itu ya saya pernah ngomong. Keadilan itu bisa diperjualbelikan. Walaupun masih dalam kalau jenis industri ekonomi itu termasuk barang mewah atau barang mahal. Betul. Yang hanya dibeli atau dimiliki oleh kelompok-kelompok strata masyarakat tertentu. Yang meminggirkan atau memarginalisasikan masyarakat yang memang membutuhkan keadilan. Jadi justice for sale itu memang cukup ramai. Walaupun ada yang banyak yang mengkritik, memangnya ruang sistem peradilan kita ruang transaksi, Prof Firman gitu. Ya saya tidak tahu, tapi banyak kasus kok sulit membantah persoalan itu ya, apalagi kasus-kasus yang terakhir. Saya pun pernah membela advokat, membela jaksa, membela hakim, ya yang seharusnya mereka adalah penegak hukum dan penegak keadilan, tapi malah jadi problem hukum dan keadilan. Ini kan ironis, sehingga saya sering mengatakan jangan-jangan putusan peradilan itu, lembaga pengadilan, putusan hakim itu ibarat hasil terawangan yuridis. Ya, kenyataan yuridis yang diramalkan. Jadi wilayahnya wilayah ramalan, nggak bisa dibaca oleh masyarakat awam, para jurnalis. Ya, saya pun profesi yang sudah hampir 20 tahun lebih, 25 tahun lebih sebagai praktisi hukum itu belum pernah ketemu, saudara-saudara sekalian, abang, dengan yang namanya Dewi Keadilan itu. Nggak nemu. Belum pernah ketemu. Gitu. Apakah Dewi ini putih wajahnya atau hitam kulitnya, ya nggak tahu. Yang jelas kan matanya ditutup itu, sambil pegang timbangan.
Ya. yang mungkin timbangannya sudah lama nggak ditera itu. Ya. Iya. Pedang yang katanya sering disebut pedang yang sering tajam sebelah ke bawah, tapi tumpul ke atas. Iya. Nah saya nggak ngerti kenapa Dewi nggak diganti Dewa saja misalnya atau apalah. Ini muncul sinistik. Ya, sinistik itu muncul karena rule skeptik. Buahnya peraturan tapi orang skeptik. Skeptik itu apa ya? Nggak percaya lah. Bahkan sudah sampai hiper skeptik. Ya kan, berbagai tulisan yang muncul, ya yang saya lihat, wah itu wakil Tuhan yang berhadapan dengan APH itu. Pertanyaan yang skeptik ya. Ketidakpercayaan yang sudah sangat tinggi. Saya khawatir kondisi semacam ini bukan saya tidak percaya para skolaristik atau mereka yang punya pandangan legalistik, positivistik, yang semua serba tertulis secara teks, harus diatur detail jelas, skripta semuanya. Apakah itu kemudian bisa menghadirkan keadilan seperti yang ditunjuk? Yeah. Nah, kalau itu yang terjadi, dinamika seperti sekarang ini, ya kan? Menurut saya undang-undang atau pasal-pasal itu yang sudah sedemikian ratusan, ya itu bisa menjadi dead letter, pasal mati yang nggak punya jiwa lagi. Itu yang mengkhawatirkan. Tapi sekalipun saya berharap bahwa undang-undang ya harus dirubah, diperbarui. Tapi jangan sampai hiper skeptik ini, ya. Kalau kata orang udah nonsense, ya tidak ada harapan mau dibuat undang-undang yang demikian banyak, toh juga keadilannya tidak. Nah, revisi RUU KUHP ini kan demi tujuan untuk akhirnya kita menemukan dewi keadilan itu sebenarnya, Prof. Ya. Tapi kok ada muncul skeptis? Kenapa, Prof? Ya tadi saya katakan di samping mungkin ekspektasi kita terlalu tinggi pada waktu itu. Menempatkan undang-undang, misalnya kita undang-undang hukum acara pidana sebagai karya agung. Semua menggunakan istilah agung. Agung itu kan identik dengan ideal, ya, idealisme. Ya, identik dengan perfeksionisme, sesuatu yang ideal, sesuatu yang ius constituendum, yang dicita-citakan, begitulah bahasa-bahasa. Yeah. Tapi ternyata itu ketika jadi ius constitutum, bahkan jadi ius operatum ketika dilaksanakan, kok seperti ini wajahnya. Ya, nah maka kemudian terjadi nggak cuma situasi skeptis, ada yang namanya demoralisasi. Yang bahaya kan kalau demoralisasi hukum. Betul. Demoralisasi demokrasi. Saya nggak bidangnya. Tapi demoralisasi itu terjadi. Ya, sesuatu yang harusnya punya moral yang tinggi. Jadi kaum bijak mengatakan, ekonomi boleh jadi panglima dulu. Para ekonom, ya, termasuk mafia Barclay yang jago-jagoan ekonomi itu mengatakan. Tetapi ketika banyak kekacauan ekonomi muncul, hukum harus jadi panglima, Pak Charles Simawan, Prof. Charles ya mengatakan. Tapi pertanyaan saya, ketika ekonomi mau jadi panglima, hukum jadi panglima, bagaimana kemudian? Siapa yang menjadi panglima? Jadi menurut saya harus ada panglima tertinggi. Nah, etika adalah panglima tertinggi. Sebab kalau tidak dipandu oleh etika, baik ekonomi maupun hukum, ya dia akan menjadi apa yang kata witness Samers itu. Kenapa? Why justice fail though? Kenapa kok keadilan itu lenyap? Keadilan itu nggak cuma di hukum, ekonomi. Ketika wajah kekuasaan itu menyerupai monster, dia tidak membuat kenyamanan buat masyarakat, tapi menimbulkan ketakutan, ya, kesuraman, ya, tiada harapan dan sebagainya. Itu yang saya sebut hiperskeptis. Ya, kekecewaan yang sudah demikian tinggi. Nah, kenapa saya juga diundang oleh abang-abang ini juga bagian dari keresahan yang saya rasakan. Pertanyaan-pertanyaan di samping ini bagian juga dari dari masyarakat. Maka saya berharap memang para jurnalism gitu. Katanya lu yang mensures, ya, jurnalis itu sebenarnya dia king without territorial, raja tanpa wilayah. Tapi dia bisa
ya membantu mewujudkan demokrasi, mewujudkan kesejahteraan melalui suara-suara. Iya. Ya, suara-suara. Karena itulah saya sebenarnya dalam beberapa hal saya termasuk menginginkan pers itu menjadi ya penyangga demokrasi, kontrol kekuasaan, ya aspirasi masyarakat. Jadi tidak hanya hukum itu sebagai speakers of law ya, suara hukum aja, tapi speaker of justice. Pers itu bisa menyampaikan. Kenapa demikian? Mungkin saja sebagian masyarakat yang tadi dikatakan, kalau nggak dapat keadilan yang kata Marshall itu, kalau nggak dapat keadilan di ruang pengadilan, di ruang-ruang pencari keadilan, cari keadilan di tempat lain. Justice in many room. Nah, ruang-ruangnya di mana? Bisa di ruang para insan pers, suara-suara media. Ya. Jadi kalau hari ini dan beberapa waktu yang lalu ada sikap-sikap kekuasaan yang kurang atau tidak berpihak pada pers, nah, menurut saya itu ancaman terhadap demokrasi, ancaman terhadap aspirasi masyarakat sebagai terutama pencari keadilan. Iya. Ruang pencarian keadilan di tempat lain yang saya maknai dari John Marshall itu ya pers. Iya. Pers boleh ya melakukan investigasi. Siapa yang melarang pers boleh melakukan investigasi? Ketika proses hukum, proses peradilan, proses penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, proses putusan pengadilan itu tidak menggambarkan aspirasi pencari keadilan. Sekalipun keadilan itu penuh dengan tafsir. Tapi biarkanlah keadilan itu sebagai ruang-ruang aspirasi masyarakat yang mungkin saja berbeda-beda. Tapi sirkulasi keadilan tidak boleh ya dibungkam, ya, tidak boleh disumbat. Iya, menariknya kalau misalnya ngomongin hukum di Indonesia kan nggak bakal ada habisnya ya Prof. Iya. Nggak bakal ada habisnya. Yang kedua juga ya masyarakat hari ini udah nggak percaya lagi terhadap penegakan hukum dimanapun itu loh Prof. Iya. Bukan hanya di kepolisian, di pengadilan, KPK dan sebagainya gitu. Karena ya justru di sanalah orang-orang yang kita andalkan nggak bisa memberikan teladan. Sampai akhirnya kan yang berkembang di masyarakat itu mengenai RUU KUHP Prof. Ini kan hanya kepentingan institusi Prof. Bukan kepentingan masyarakat atau halayak umum gitu. Ada kejaksaan, kepolisian, KPK, pengadilan sebagai ini tarik-tarik itu aja Prof. Gimana Prof melihat itu Prof? Iya, saya mencoba menangkap aspirasi masyarakat. Karena denyutnya hukum dan keadilan itu dari masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Material, Acara Pidana, Hukum Formil, yang sejatinya adalah kekuasaan negara untuk mengatur masyarakatnya, termasuk mengendalikan, menentukan kemana status masyarakatnya. Jadi ada yang boleh saja persepsi mengatakan hukum itu tidak lebih dari representasi kekuasaan untuk mengatur masyarakat. Ada juga yang lebih sinistik, itu kelompok kuat yang akan mengendalikan kelompok lemah. Betul. Perspektif semacam itu tidak bisa kita hindari. Maka menurut saya yang pertama tidak mungkin membuat undang-undang hukum itu seperti pola yang lalu-lalu. Polanya monolog. Pokoknya itu elitis penegak hukum yang bisa menentukan. Ya, masyarakat dan sebagainya bagian luar yang tidak perlu dan tidak harus terlibat di dalam. Saya termasuk yang menentangnya itu. Banyaknya undang-undang yang mati muda itu hanya karena suara hukum beda dengan suara masyarakat. Ketika perspektif masyarakat tentang hukum berbeda dengan perspektif kekuasaan tentang hukum, maka hukum masyarakat akan mencari jalannya sendiri. Dan sejak itu formalisme hukum yang dibentuk oleh sistem kekuasaan hukum formal, pemerintah dan DPR akan kehilangan polhesnya jiwa. Itu yang pertama yang saya perlu sampaikan kepada siapapun pemangku kepentingan di bidang hukum yang sekarang memiliki legalitas, memiliki otoritas untuk menegakkan. Nah, yang kedua, jadi saya memaknainya pembentukan perundang-undangan termasuk hukum acara pidana janganlah menjadi ruang elitis, ruang yang tidak membuka ruang
partisipasi masyarakat. Maka menurut hemat saya yang jauh lebih penting sebelum KUHP ini diacarakan, diformalkan ya sebagai undang-undang, dengarkan dulu suara masyarakat, para pencari keadilan, siapa saja yang pernah menjadi korban dari kekuasaan penyelidikan, kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan pengadilan. Itu yang pertama. Tapi suara itu juga tidak cukup. Suara itu harus bisa diakomodir dalam sistem hukum itu dengan model dialog. Harus ada dialog. Jangan hanya dialog legislatif dengan eksekutif, dengan penegak umum, kejaksaan, kepolisian, dengan pengadilan, advokat. Tapi masyarakat tidak diajak. Menurut saya inilah ruang marginal ya, yang akan menentukan seperti apa perjalanan hukum kita ke depan. Maka model dialog itu harus dilakukan. Bahkan dialog sekarang tidak cukup karena aspirasi masyarakat sangat luas. Kan membuat undang-undang itu kan mahal harganya, ya, dan menggunakan dana masyarakat. Ruang masyarakat dibuka. Ya, kalau perlu kick off, ya, dialog multi law. Jadi nggak cuma dua arah, tapi multi law banyak pihak. Biarkan. Toh para legislator kita, pemerintah kan hanya menjalankan mandat dari rakyat, aspirasi rakyat. Kenapa tidak kesempatan yang hampir saya sekian dasawarsa ini? Ya, kita berharap pada pemerintahan katakanlah Pak Prabowo yang sekarang ini berjalan membangun legitimasi sosial yang kuat. Ya, setiap pemerintahan punya kelebihan dan kelemahan. Tapi saya rasa kelebihan kelemahan itu bisa ditutupi ketika ruang dialog multilog masyarakat dalam membentuk suatu keputusan penting di negara ini termasuk undang-undang ya, yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Tidak ada ruginya kok. Ya, dan itu tidak high cost. Kalaupun muncul high cost, ya sudah, itu ongkos sosial. Tapi harus saya potong, Prof. Anggota DPR dari fraksi Gerindra, Pak Habibur Rahman sudah menyampaikan publik sudah dilibatkan kok menuju nanti kick off ini. Draft itu semua dilibatkan, publik di situ berperan secara masif lah. Nah, gimana tanggapannya, Prof? Ya, saya menghormatilah pandangan Pak Ketua Komisi 3. Artinya yang Prof bilang tadi juga mungkin tidak kurang tepat juga oleh para legislator ini. Gimana, Prof? Karena menurut hemat saya yang muncul selama proses beberapa bentukan perundang-undangan, pemaknaan aspirasi masyarakat itu ya tidak menggambarkan atau mendeskripsikan aspirasi masyarakat. Masyarakat mana? Ya, masyarakat kampus yang mana? Ya kan? Masyarakat pemangku adat yang mana? Ada nggak? Kenapa saya menyentuh dua ini? Nah, mungkin tiga, masyarakat ekonomi tertentu. Katakanlah masyarakat adat. Ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita membuka ruang living law, hukum yang hidup dalam masyarakat. Lo kenapa takut? Kalau ada sekian ratus masyarakat adat, sepanjang dia masyarakat adat Indonesia, libatkan. Punya hak. Hak. Wah, nanti rumit dan sebagainya. Jauh lebih rumit. Ya, kita tidak melibatkan aspirasi masyarakat. Karena menurut saya itu social cost yang paling berharga. Penting. Ya, masyarakat. Kenapa tidak sabar menunggu atau melibatkan masyarakat? Umumkan masyarakat yang mana? Ya, supaya semua merasa terwakili. Perlu diumumkan. Kan kita tidak pernah tahu siapa masyarakat. Kalau disebut masyarakat terus dengan perwakilan, apakah sudah ada kesepakatan bahwa ini aspirasi dari kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat? Karena hukum pidana ini sekali lagi dari bawaan oroknya memang sudah ya tajam, ya. Sudah mental. Ya, ibarat swan S ya, pedang bermata dua, kanan kirinya tajam, bisa melukai siapa saja, termasuk masyarakat kita. Jadi biarkan. Ya, meskipun akhirnya bagi anggota dewan gampang aja, Prof. Ya. Kita kan perwakilan rakyat, ya semua rakyat kita wakili. Mesti akan jawaban seperti itu. Soal ada batas perspektif orang tentang kejar tayang, itulah yang menurut saya akhirnya undang-undang itu hanya skenario berbudget mahal, ya, dengan anggaran besar, tetapi daya ikat sosialnya cepat sekali, rendah. Skenario apa, Prof? Menurut Prof di balik itu? Ya, skenario itu kan ada proses pembahasan tingkat pertama, tingkat kedua, dan
itu diagendakan sesuai dengan jadwal para legislator kita. Oke. Nah pertanyaannya masyarakat kita di mana jadwalnya? Kecenderungan kan mengikuti hidden institution agenda. Kan seringkali muncul agenda-agenda yang tidak terpublis kan, yang saya sebut hidden itu. Iya. Tiba-tiba sudah pembahasan tingkat kedua dan diketok. Prinsip yang digunakan, ya senjata yang digunakan, kalau undang-undang itu sudah berlaku, ya tidak ada masyarakat yang boleh mengatakan saya tidak tahu undang-undang itu berlaku. Undang-undang itu tetap berlaku. Nah ini yang saya katakan to front letter itu ya, kertas itu ibarat pedang bermata dua. Pasal-pasal itu bisa melukai siapa saja. Tentu harus hati-hati merumuskannya. Menggunakannya saja punya efek seperti ini, apalagi perumusnya tahu. Pernah jadi praktisi, para anggota dewan kita ada juga yang pernah jadi akademisi. Sense of social warningnya harus ada. Misalnya dalam kasus yang paling ternama itu Miranda warning. Mungkin betul ada orang yang diperiksa oleh APH, benar peristiwanya, perbuatannya. Tapi ya dia tidak didampingi oleh konsultan atau penasihat hukumnya. Sehingga sulit dia membela dirinya. Maka Miranda warning itu, Miranda rules itu harusnya tetap menjadi inspirasi. Bahwa ya semua orang harus didampingi oleh penasihat hukum atau orang yang dipercaya ketika dihadapkan dengan proses hukum. Kalau yang kemarin kan tidak ada, itu bad practice, ya, praktek yang buruk, saksi ya dikondisikan sedemikian rupa sebagai orang yang tidak paham hukum. Tentu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bisa saja potensial saksi menjadi tersangka. Sehingga ada pandangan-pandangan saksi itu potensi tersangka. Ini kan perspektif buruk dalam praktek peradilan itu. Nah, jadi ya, ini udah harus dimulai. Saya ikut menyuarakan. Bahkan investigating judge, hakim kenapa di belakang meja? Ya, tunggu pra peradilan. Kalau ada warga negara yang sedang berhadapan status hukum, kenapa tidak dibuat pos hakim saja? Dari awal polisi, jaksa dan hakim. Kenapa? Sekalipun ada diferensiasi fungsi. Ya, kekuasaannya sudah bisa dijalankan. Kekuasaan mereka kan jelas di atas kekuasaan masyarakat. Masyarakat harus tunduk pada hukum kan. Kenapa tidak? Kalau sudah kekuasaannya yang sangat besar, kenapa tidak diimbangi keadilannya? Ya, minimal ketika dia takut berhadapan dengan sistem hukum, kekuasaan hukum. Yang dikatakan witness hammer itu bisa jadi monster yang menakutkan. Ajarlah didampingi. Ya toh? Sehingga dia tahu kemana dan ke arah mana pertanyaan itu. Sehingga tidak menjadi bad practice yang sentimen sosialnya itu buruk. Saya coba ingin challenge lah, mungkin abang-abang punya data. Prof. Berapa persen sinisme masyarakat terhadap penyelidikan dan penyidikan kita dan penuntutan sampai putusan peradilan. Ya. Ini yang menurut saya jangan sampai kalau rule skeptik itu jelek, pandangan nggak percaya dengan pasal-pasal itu, meningkat menjadi hiper skeptik. Sudah nggak perlu undang-undang lagi, nggak ada artinya. Hukum aja saya. Nah kira-kira seperti itu kalau perspektif masyarakat yang sudah skeptis. Iya. Bahkan ada yang mengatakan peradilan kita anomaly of success. Yang penting status orang periksa, tangkap, tahan, ya hukum dan sebagainya. Anomaly of success. Padahal di balik itu banyak masalah. Ya, cara ngambil barang bukti dengan cara-cara yang tidak benar. Oke, coba kita kerucutkan, Prof. Dalam konteks KUHP ini, Prof. Ini kan harus menjawab semua tantangan hari ini, Prof. Ya? Sehingga akhirnya harus direvisi. Belakangan memang misalkan kejahatan pidana itu bukan hanya terjadi di Indonesia, Prof. Tapi harus ngambil bukti-bukti dari luar negeri gitu ya kan. Artinya transnasional gitu. Kalau kita ngeliat penyidik itu di KUHP itu hanya dilakukan oleh kepolisian, Prof. Sedangkan kita tahu Indonesia kan agak berbeda ya kan dengan negara-negara lain gitu. Negara lain mungkin kepolisian masuk ke kementerian kan. Ada mitra ke sana. Kalau TNI, Kejaksaan mungkin ada mitra di sana gitu. Nah, gimana Prof melihat itu, Prof? Iya, gitu ya. Ini saya lihat pertama di perpustakaan ini ada Kuasa Rakyat ini. Buku yang sangat menarik.
Iya. Ayo, Bro. Kaitan Silakan, Bro. ya kuasa rakyat nih, analisis tentang perilaku, walaupun ini dalam konteks pemilih ada legislatif presiden. Di ujung sana ada buku tentang keadilan Iya. rakyat ya yang dituliskan oleh Frans Winarta ya. Iya. Suara rakyat juga. Iya. Ini kuasa rakyat, itu suara rakyat. Iya. Tegakkan hukum walaupun langit runtuh. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan sekarang, langit keadilan, langit penegakan hukum kita seperti apa? Saya membaca beberapa literatur, ada yang disebut dengan limit of law. Hukum itu, kekuasaan ya, termasuk di dalamnya kekuasaan hukum, itu juga harus ada limitasi, harus ada batas-batas. Jadi limit of law itu rumusnya harus ada limit official power. Iya. Jadi kekuasaan hukum harus dibatasi, termasuk kekuasaan aparatus hukumnya, official power, kekuasaan. Jadi pertama harus ada konsep pembatasan yang jelas. Kekuasaan penegak hukum dari penyelidikan. Itu pintu awal. Iya. Karena kita lihat dalam beberapa konsep yang ada, penyelidikan mengatakan tidak ada batas waktunya. Waduh. Saya agak terkejut juga kalau ini karya agung. Minimal aspirasi masyarakat ada pertanyaan, loh Pak, berarti kalau saya berhadapan dengan penyelidikan sampai cucu saya ya lahir, kalau penyelidikan itu belum ada bukti, berarti saya akan berhadapan dengan kasus hukum terus. Iya. Berproses. Iya. Artinya ya limit official power itu penting. Ya, timelines, ada batas waktu. Itu harus jelas. Batas waktu itu nggak cuma hari, angka 21 hari ya, menahan dan sebagainya. Iya. Malah kekuasaan-kekuasaan yang menyangkut kewenangan penegakan hukum itu harinya malah diperjelas. Tapi hak masyarakat yang keadilannya diperjuangkan tidak diperjelas. Ya kan? Penyelidik bisa meriksa orang, menggantungkan waktu tanpa batas waktu. Tanpa batas waktu. Ya kan? Tapi kalau penahanan, ya kan, pasal 21 itu ditahan 20 hari, 40 hari. Dalam hitungan numerologi angka-angka itu. Ya saya nggak tahu nih angka-angka yang muncul itu ya, 20 hari, 40 hari penahanan kekuasaan. Ilham Itu dari parameternya apa? Gitu. Ya kan? Apakah di hari-hari itu Atau wangsit dari ya, mana ya? wangsit dari mana begitu loh. Itu yang menurut saya harus diperjelas. Iya, Prof. Ya, dan masyarakat harus dikontes, harus diajak dialog. Ya, karena kita sama-sama tahu kan, rumah kekuasaan hukum itu nggak ada yang gratis. Ini kan memang suara masyarakat. Bahkan ada yang sinistik mengatakan, benar aja bayar, apalagi salah. Iya. Ini perspektif kasus yang muncul. Iya, Dalam konteks prosedural, menurut saya lidik dan dik, sudahlah diefisiensikan aja. Ya, berapa hari batas bisa menyelidik dan menyidik. Kalau tidak ada case close, tutup kasusnya. Iya. Jangan dipanjang-panjang. Tapi kan yang berkembang itu, Prof, Ya. ya soal Ya, tadi rebutan. rebutan kan, Prof. Ini kejaksaan pengen masuk ya kan, ini pengen Ya. masuk, ini masuk. Ya. Akhirnya bukan kuasa rakyat, tapi Iya. kuasa institusi yang akhirnya Iya. di ini kan, Prof. Ya, kuasa agensi, bukan kuasa agensi. Agen-agen Tapi kekuasaan. kalau akhirnya itu dibuka, kejaksaan juga masuk, semua masuk, itu gimana, Prof? Ya, ini yang menurut saya, pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara itu bukan sekedar kumpulan pasal-pasal. Iya. Ya, tapi harus berangkat dari ya, filosofi kehidupan, filosofi kekuasaan, filosofi keadilan. Ya, karena di sanalah memang antara kepastian hukum dan keadilan itu bertengkar, padahal mereka saudara kembar. Betul, betul. Ya, nah kapan ini mau diakhiri? Menurut hemat saya, jangan buru-buru kick off, buru-buru memformalkan. Ya, pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sejatinya memang ruang, yang tanda hari ini quote and quote itu menjadi ya tarik menarik kekuasaan. Masyarakat tidak punya daya di sini. Nah, pada kesempatan ini menurut hemat saya ruang ya multi law, ya serba dialog dari masyarakat termasuk korban pencari keadilan harus menjadi daftar inventarisasi masalahnya. Iya. Buat apa cantumkan pasal-pasal itu hanya ngambil dari pasal yang lalu tanpa belajar dari multi law, dialog dengan sejumlah ini masyarakat termasuk kepala adat. Kenapa kepala adat penting? Dia salah satu pemegang saham Republik ini. Iya kan begitu. Jadi menurut hemat saya ya ruang-ruang itu diberi kesempatan.
Iya, iya. Jangan jadikan ruang legislasi itu menjadi ruang yang apa ya, equilibrium non keadilan. Iya. Ya, ruang-ruang kaca yang kedap ya dari ini sosial. Iya, iya. Ya, haruslah ruang-ruang itu diberikan katup-katup suara keadilan. Perlu sabar. Kalau cuma berapa bulan, 4 bulan, 3 bulan, apa aspirasi masyarakat semacam apa yang muncul di situ? Saya berani itu kalau disurvei pada masyarakat, sejauh mana mereka diajak berdialog, saya yakin miskin terhadap aspirasi masyarakat. Dan ini minim literasinya, Prof. Minim literasi. Dan saya harus mengatakan, the jungle semantik. Itu ruangnya hukum. Dia ibarat belantara yang isinya kata-kata. Iya. Yang akan nanti digunakan, dikonstruksi, ya, diproduksi sesuai dengan kewenangan-kewenangan aparat penegak hukum itu. Dan kalau sudah seperti itu bentuknya, ya apa yang dikatakan Semers itu, ya masyarakat takut. Ya, masa mau menciptakan sistem peradilan yang membuat masyarakat takut? Yang harus kita jadikan masyarakat yang menghormati. Iya. Dan mempercayai. Hanya ada 2 dalam beberapa referensi saya membangun sistem peradilan, walaupun itu kuasi peradilan perdata ya, peradilan bisnis. Kenapa kok peradilan jadi arbitrase, kuasi peradilan? Ada semacam pergeseran. Iya. 2 hal penting, trustable, ya, percaya. Orang itu, masyarakat itu harus percaya. Undang-undang yang baik, undang-undang yang mendapat kepercayaan masyarakat. Yang kedua, respectable. Jadi 2, bangunan undang-undang peradilan itu bisa runtuh karena ada 2 ini nggak dipenuhi. Ya, trustable dan respectable. Kepercayaan dan penghormatan. Iya. Kenapa saya tadi misalkan nanya soal kejaksaan dan kepolisian, Prof? Dalam konteks kita kerucutkan lagi misalkan di pagar laut Tangerang misalkan, Prof. Yeah. Yang masyarakat awam tahu itu nanti bisa konfirmasi, Prof. Penyidik itu kan harus mengikuti JPU, Prof, ya? Iya. Iya kan? Inilah akhirnya menjadi kadang awam menganggap ini kadang menjadi 2 permainan yang tidak pernah bertemu, Prof. 2 ceruk yang mana nih akhirnya bisa dimanfaatkan oleh taipan-taipan ini loh, Prof. Bukan lagi untuk masyarakat gitu, tapi untuk sekelompok orang-orang besar gitu. Pesanan. Jadi refleksi itu saya bisa melihat ya, misalnya yang ramai di masyarakat sekarang, kok antara penyidik dengan penuntut umum atau kepolisian dan kejaksaan dalam ruang-ruang yang disharmoni, yang harusnya harmoni. Bahasanya apa? CJS, Criminal Justice System, sistem peradilan pidana terpadu, ya, integrated ya. Udah pakai pasal ya, kata-kata yang sangat sophisticated ya, canggih. Tapi realitasnya, faktanya seperti itu. Ya, seperti pisah ranjang, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya, sistem yang katanya dibangun dengan integrated ya, dengan integrasi, integritas ya, tapi malah fakta yang sebenarnya tidak berwujud seperti yang diharapkan. Ada apa sesungguhnya? Kalau ibarat transmitter itu gangguannya ada di mana ini? Frekuensinya kok bisa terjadi gangguan itu? Kalau kata Shannon Weaver itu biasanya hukum, kekuasaan hukum sampai ke pelaksanaan itu dari dibuatnya itu ada pembuat pesan, pemberi pesan, ada sampai kepada pemesan itu masyarakat, kan? Nah di situ kan ada frekuensi. Nah frekuensi itu ditentukan. Kadang-kala bisa memaknainya beda-beda. Ya padahal pesannya satu. Tapi bisa juga pelaksanaannya memang membedakan satu dengan yang lain. Ini yang kemudian membuat sistem itu rusak integritasnya. Nah karena menurut saya ini momentum baik. Kasus apa ini pagar laut, sudahlah. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus berangkat juga dari aspirasi situasi masyarakat, kasus yang muncul sekarang di pagar laut itu. Bahwa bagaimana membangun sistem yang kuat. Menurut hemat saya tanpa mengurangi kewenangan kejaksaan, kepolisian, pengadilan, sudahlah tempatkan masyarakat juga di dalam sistem peradilan pidana. Dalam beberapa undang-undang tertentu partisipasi masyarakat ada kok.
Ya kan? Kenapa tidak ditempatkan partisipasi masyarakat di dalam Kasus Pak. kasus-kasus contoh semacam ini? Iya. Sehingga ya hukum itu ya juga merupakan aspirasi sosial. Ya, ketika hukum ini dihadapkan dengan kekuasaan yang sering atau tendensius, ya, meruntuhkan integritas sistem hukumnya, sistem peradilannya, berikan ini kepada masyarakat. Ya, masyarakat bisa menjadi pemandu. Dalam sistem juri saya tidak mengatakan dia baik, ya, tentu ada kelemahan. Tetapi setidak-tidaknya, ya, posisi masyarakat ikut bertanggung jawab menentukan integritas sistem hukum itu sendiri, di mana para juri aspirasinya adalah para masyarakat itu. Kenapa enggak? Saya tidak menginginkan sistem peradilan pidana yang geser ke juri atau ke sistem yang ada sekarang, ya civil law dan gimana. Karena menurut saya batas-batas antara dua-duanya ini sudah sulit ya dipastikan karena interaksi sistem peradilan modern. Bahkan ada yang mengatakan begini, law, sains, hukum, sains dan pengetahuan serta law, science and politik, hukum, pengetahuan dan politik itu transition ya paradigmatik. Dia selalu mengalami paradigma pergeseran yang juga dipengaruhi oleh masyarakat, pengaruh modernisasi. Itu Boaventura de Santos ngomong tokoh masyarakat. Jadi dalam situasi seperti sekarang ini, memang KUHAP-nya harus bermodel seperti itu. Ya, harus bermodel seperti itu. Iya, harus membangun role model seperti itu. Jangan merasa elitis, saya penegak hukum. Ya, ini hukumnya pasalnya lengkap. Ya, ibarat keris bisa benda keramat yang bisa menyelesaikan semua persoalan, no way. Ya. Dan kalau bicara kasus termasuk pagar laut tadi, ya, dari sisi akademisi ya Prof. Ya. Tadi kan Prof mengklaim atau berpandangan KUHAP itu lebih banyak ruang elitisnya dibandingkan penegakan demokrasinya. Ya. Bukti apa lagi sih selain pagar laut itu Prof lihat KUHAP ini menjadi banyak syarat dengan ruang elitisnya di masyarakat, Prof? Ya, karena satu sisi kita sudah tahu bahwa objek persoalan kasus ini kan berkaitan dengan ruang sosial, ya kan? Konstitusi sudah ngatur juga, ya, bahwa semua kekayaan negara ini dan pasal 33 itu kan jelas dikuasai oleh dikuasai dan dipergunakan ya sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat. Yeah. Jadi pendekatan keadilan dan kepastian dalam perspektif formal tadi harus ditingkatkan derajatnya pada kemanfaatan. Kan 3 tujuan hukum itu, keadilan, kepastian, kemanfaatan. Betul. Kalau adilnya sama pastinya sulit, ya bertengkar terus. Bagaimana ada manfaat? Gimana ada manfaatnya? Sekarang hukum kemanfaatan. Kenapa tidak ingin melibatkan masyarakat dalam? Memangnya masyarakat tidak tahu? Mereka belajar juga dari pelajaran, dari kenyataan. Maka ada satu hakim agung yang terkenal, hakim Amerika juga. Saya agak ngutip itu, walaupun sebenarnya kalau di Indonesia dulu kan ada dulu Benjamin Cardoso yang terkenal itu di Amerika. Di Indonesia ada dulu Benjamin Manggodilaga. Hanya sama-sama bahasa Indonesia Benjamin Manggodilaga. Kita punya lah, walaupun terbatas. Nah di situ ada mengatakan Holmes itu, Oliver Holmes itu, life is law katanya. Kehidupan hukum itu is not logic, enggak logika, tapi bad experiences. Dari pengalaman-pengalaman, apa yang dilihat masyarakat, itu juga hukum. Jadi kegagalan, kekacauan dalam menangani kasus-kasus pagar laut dan kasus-kasus lainnya ya, menurut hemat saya masyarakat kita ya sudah bisa jadi guru ya yang memberikan teladan kepada aparat penegak hukum, termasuk kami para akademisi. Ya inilah kadang-kala kita belajar dari perasaan sosial masyarakat, social life itu sering dikaitkan dengan kehidupan hukum. Ya, jantungnya kehidupan hukum itu adalah kehidupan sosial itu sendiri. Ya, jadi jangan bikin menara gading ya kan, seolah-olah surga hukum dan keadilan ada di tangan mereka. Tadi sedikit di tengah diskusi kita kan sedikit menyinggung soal pers dan ancaman demokrasi. Ini kan kaitannya dengan kasus yang lagi rame tentang direktur salah satu media yang ditersangkakan karena
kena pasal perintangan penyidikan dan akhirnya ke korupsi. Itu Prof Firman bagaimana ngeliat kasus ini, Prof? Iya, ya memang terakhirnya ada 2 ya yang menimpa pers itu. Kasus apa kepala babi ya, Iya. Iya. Dan bangkai tikus ya. Bang itu. Saya sempat membuat catatan khusus. Dan kedua kasus apa ini Direktur Jack TV. Ya. JTV. Begini, pers itu kan kenapa kemudian diangkat dalam struktur negara ini, struktur fondasi negara ini sebagai pilarnya demokrasi. Karena perjalanan panjang itu yang saya maknai pers itu juga the king without teritori, ya, raja atau penguasa di wilayah yang tidak memiliki teritorial, tapi dia mengawal demokrasi. Ya. Ya. Kaidah-kaidah pekerjaan jurnalistik itu sebenarnya berangkat dari kaidah-kaidah sosial. Ya, sekalipun dalam prosesnya mereka harus membuat framing, itu kan karena cara dan metodologi pendidikan kecenderungan melihat permasalahan dari para kawan-kawan jurnalis. Yang itu menurut hemat saya, ya, itu sesungguhnya menjadi esensi pers. Ya, dia menjadi pemandu demokrasi. Baik. Nah, karena itu dalam beberapa kasus yang muncul, saya membacanya ada semacam tanda kutip upaya mengintimidasi pers. Sekalipun ada sedikit karakter yang berbeda dari 2 jenis itu, tapi kan hampir sama 2 insan pers. Kecenderungan intimidasi atau ancaman itu kalau di bahasa formal kan dengan kata-kata, ya, yang menimbulkan rasa takut dan kepada insan pers agar tidak menjalankan tugas jurnalistiknya. Ya. Tapi bagi saya sebenarnya ancaman atau intimidasi itu nggak harus dengan kata-kata. Sekarang itu kan sudah deskripsinya bisa pakai digital, ya, bisa pakai simbolisasi. Iya. Cukup banyak lah, termasuk simbolisasi kepala babi itu. Iya. Ya. Ya, menurut hemat saya ini ada 2 ruang. Satu sisi kan seolah-olah kemudian masuk nyangkut ke dalam jangkauan undang-undang yang ya bisa aja menistakan seseorang, ya, karena perbuatannya, Ya. yaitu tindak pidana korupsi misalnya. Nah, pertanyaannya, apakah pers dalam melakukan tindakan seperti itu bisa dimaknai sebagai obstruction of justice? Betul, iya. Ya, apa itu penghalang-halangan Perintangan terhadap penyidikan. gangguan terhadap penyidikan. Nah, saya nggak ngerti ketika beberapa pemberitaan mengatakan dari Kejaksaan Agung mengatakan bahwa obstruction of justice itu bisa dari order negatif, ya, memproduksi berita-berita negatif, ya, terhadap penegak hukum. Saya pertama membaca dan memaknainya agak bertanya-tanya. Ini kan kalau perspektif seperti ini, itu kan sama saja mengancam kerja, pola kerja, metode kerja para investigator media. Kebebasan pers. Ya, yang di bidang investigasi, ya, yang bisa melihat atau mencoba Betul. dari perspektif yang lain. Yang harusnya kalau dalam pengertian saya obstruction of justice itu harus legalistik, formalistik, harus jelas. Misalnya, yang ada hubungannya langsung atau tidak langsung dengan proses peradilan. Langsung misalnya dialah yang ngumpetin barang bukti atau merusak barang bukti atau menyuruh orang lain, ya, untuk jadi saksi, menekan saksi atau membuat kesaksian palsu. Itu yang secara faktual langsung ataupun tidak langsung. Ya, harus ada tindakan konkretnya. Tapi kalau obstruction of justice itu dimaknai sebagai memberitakan buruk, menggiring opini publik masuk dalam. Menurut hemat saya itu sama aja memberikan tafsir, ya, eksesif, tafsir sangat luas, ya, tafsir tidak terukur, ya, terhadap pers, dan itu bisa mengancam kerja jurnalistik, itu bisa mematikan kerja-kerja jurnalistik. Berbahaya, Prof. Sangat berbahaya, karena menurut saya yang berbahayanya di samping itu ada
pertandingannya obstruction of justice itu yang menjadi tugas daripada para jurnalis. Yaitu apa? Miscarriage of justice. Jadi obstruction itu menghalangi penegakan hukum, tapi kalau miscarriage of justice itu menjaga jangan sampai peradilan sesat. Kan siapa yang bisa menjamin sistem peradilan kita sudah benar? Betul, setuju. Ya kan? Disinilah posisi. Nah, disinilah posisi masyarakat, pers dan sebagainya. Ya, untuk menjaga peradilan ini jangan ada miscarriage of justice. Ya. Nah, ini kan situasi faktual yang ada dalam sistem peradilan kita. Ya, sebaiknya kita dewasa juga melihat itu. Saya sebagai praktisi juga menyadari kerja-kerja saya bisa saja. Masuk dalam ruang kecurigaan publik boleh. Berarti kejaksaan tidak tepat mengenakan pasal itu kepada. Menurut saya terlalu jauh, ya, terlalu eksesif. Karena jangkauan itu sebaiknya ada ukurannya. Ya, apalagi kewenangan menyidik itu ada ukurannya. Ya, kalau obstruction of justice, ya menghalangi itu ya, yang memang membuat, kalau boleh saya cari referensinya itu. Pending judicial process, membuat kasusnya itu terhambat, penyidikan terhenti gara-gara barang buktinya, saksinya hilang dan semua. Apakah itu yang dilakukan oleh kawan jurnalis itu? Dia rasa-rasanya tidak jauh dari situ. Nah, itu yang saya ingin tahu faktualnya seperti apa. Ya, jadi di situ ukurannya. Ya, karena mengapa disebut pasal 21 ini pasal yang lain? Dan saya tidak terlalu setuju kalau itu disebut delik formil. Karena hukum pidana itu mengejar kebenaran material juga. Ya, jangan hanya yang terlihat formil, materialnya nggak benar misalnya. Jadi kalau perlu formil material, ya dua-duanya benar. Ya kan? Kenapa ada peradilan? Formilnya harus benar. Sistem peradilan itu. Kenapa ada peradilan pokok perkara? Materialnya harus benar. Jadi jangan dilihat sebelah-sebelah. Maka saya berharap pasal obstruction of justice jangan menghambat, ya, mengancam kerja para pencari keadilan lain pers. Itu sudah ratusan tahun yang lalu disebutkan, ya, termasuk oleh Hakim Agung yang terkenal itu, yang mengatakan kalau Anda nggak puas dengan peradilannya cari keadilan di tempat lain, justice minimum. Itu kan bijaksana sekali beliau tahu bahwa lembaganya tidak mampu melahirkan keadilan yang diharapkan masyarakat, ya beliau terbuka juga, tidak anti kritik, ya, gitu, dewasa di dalam berhukum. Baik, izin terakhir, Prof. Iya. Sebelum menutup, closing statement kepada teman-teman Keadilan TV, tema kita soal rencana perubahan RUU KUHP ini, pesan buat mungkin pemerintah, legislator, dan juga himbauan kepada masyarakat untuk mengkawal dan kritisi, Prof. Silakan, Prof. Baik, terima kasih pada teman-teman TV Keadilan, ya, walaupun boleh saya katakan baru, tapi sebenarnya ini semangatnya sudah lama. Saya mengenali lembaga ini yang begitu konsen pada keadilan, ya, berharap terus mengawal sistem kebijakan dan perundang-undangan yang terjadi dan ada di Indonesia ini, dan para masyarakat justiciable pencari keadilan, ya. Saya secara pribadi berpesan sebagai ketua masyarakat hukum pidana kriminologi dan ketua Prading, organisasi yang termasuk tua 60-an ke atas, sudah banyak menitipkan pesan kepada kami. Kami perlu menyuarakan kembali kepada para masyarakat yang kami sangat hormati, ketua adat, ya, mohon kesediaannya untuk terus meluangkan waktu mengawal semua peraturan perundang-undangan yang penting, ya, menentukan peradaban hukum kita ke depan. Karena kami percaya kita semua adalah para pengawal peradab yang menentukan isi bentuk arah peradaban hukum kita kini dan ke depan. Dan tentunya masyarakat juga kami sangat berharap bersuara kritis, menyampaikan pesan setiap waktu, ya, karena kehidupan hukum kita akan mengontrol kita, ya, akan memastikan kehidupan kita seperti apa ke depan. Ini adalah sesuatu yang menjadi menjadi harapan buat kita,
Karena saya tidak menginginkan, untuk kita semua tidak menginginkan di Republik ini hukum kekuasaan yang terjadi, tapi kekuasaan hukum. Termasuk ada ide kalau kekuasaan hukum dan hukum itu sendiri tidak berhasil memberikan harapan kepada Bapak Ibu sekalian warga masyarakat Indonesia, bisa jadi harapan bahwa negara ini sebaiknya menjadi negara, tidak negara hukum lagi tapi negara keadilan. Ya, karena aspek kemanfaatannya yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Itu sebuah keniscayaan sejarah yang bisa saja terjadi di Republik ini. Asal kita memang memiliki semangat yang baik untuk Indonesia ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa. Terima kasih banyak Prof. Sama-sama. Firman Wijaya. Sama-sama, terima atas kasih. paparannya, pandangannya kritis Ya. dan tetap harapan kita semua diskusi ini sesuai dengan tadi ucapkan di closing statement Prof. Firman, Ya. menjaga semangat Kawal, baik, kawal. kawal Ya. terus dan demi menjaga kehidupan bangsa. Silakan subscribe dan ikutin terus kita di podcast Keadilan TV. Sekali lagi, thank you. Thank you. Prof. Sukses Firman. buat Keadilan TV. Terima kasih, Sama-sama. sehat selalu dan Sampai terakhir jumpa. salam persatuan Indonesia. Amin. Merdeka. Merdeka.